Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah tak terhingga banyak yang Allah berikan kepada kita semua, yang Allah menjanjikan ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang al-mujahadah, tentang al-jiddu, tentang kesungguhan, yang mana kesuksesan itu hanya dikarenakan kerja yang sungguh-sungguh, kerja serius yang akan menghasilkan kesuksesan, keberhasilan. Namun kesuksesan dan keberhasilan itu tidak hanya di mata manusia, tidak hanya di mata kita, akan tetapi di mata Allah mendapatkan ridhonya. Nah, untuk itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk itu semua. 3 syarat itu, yang pertama adalah al-ma'nawiyah al-mutawazinah. Yang pertama. Yang kedua adalah istimroriyah, kerja yang terus berkesinambungan tanpa putus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah matanatut tanzim, koordinasi yang kuat, yang matang, yang baik, matengan dalam koordinasi. Nah, 3 hal itu ayo kita penuhi para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ma'nawiyah al-mutawazinah. Ma'nawiyah itu kejiwaan, kegiatan-kegiatan untuk menguatkan ma'nawiyah kita, itu kita sempurnakan ya, agar supaya jiwa menjadi tenang. Ya, ma'nawiyah ini sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh untuk membangun kejiwaan yang kuat dan kokoh. Nah, ini menjadi motor
ya, motor yang utama agar supaya kesungguhan kita itu terjaga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-ma'nawiyah al-mutawazinah. Makanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan maknawiyah, yang berkaitan dengan ruhiyah, ya ini terus kita pertahankan dan terus kita perbaiki. Apa itu tilawahnya, membaca Al-Qur'annya, ya sempatkan kalau kita semuanya, para ustadz dan ustadzah, karyaan-karyawati, kompak, semuanya mengagendakan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran sehari ya 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 10 lembar, atau 1 juz. Saya kira sesuatu yang tidak berat dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya contohnya satpam sambil menunggu tilawah. Ya cleaning service ketika ada waktu istirahat ataupun ini juga bisa melakukan tilawah atau membaca Al-Quran itu. Dan apalagi para ustadz dan ustadzah semuanya, ya karena ini adalah sumber pemancaran yang kuat. Nah, maka coba kita diagendakan setiap unit juga membuat agenda yang dimutabaai, ya itu sangat baik sekali. Ya, gimana yang belum bisa baca Quran diajari. Ya, makanya kita itu bekerja bi barokatil Quran. Kita bekerja semuanya ya, didorong oleh kejiwaan yang diisi oleh Al-Quran. Nah, ini para ustadz dan ustadzah, ayo setiap unit ada mutabaah itu. Ya, bagaimana baca Qurannya ini? Karena untuk mengokohkan dan menguatkan soliditas kita. Begitu juga yang lainnya tahajud. Ya, ada tahajud call, ada saling mengingatkan. Nah, kalau setiap unit sudah mengokohkan hal yang seperti itu, ya nanti yang ketiga tadi yang saya sebutkan matanatut tanzim akan lebih kuat. Ya. Jadi ini maknawiyah al-mutawazinah, jadi keseimbangan ya maknawiyah yang terus harus kita kontrol. Tawaso bil haq, tawaso bis sabr. Ya kita saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Ya ubudiyah, ibadah-ibadah yang menguatkan dan yang mengokohkan maknawiyah itu harus saling mengingatkan. Terutama ketua unitnya ya saling mengontrol itu. Bisa dapat berapa lembar sehari baca Qur'annya, bisa berapa kali melaksanakan tahajudnya. Nah, itu kan bagus sekali. Begitu yang lain-lainnya juga, duha, ya, puasanya, ya Masya Allah. Sehingga ini kekuatan jiwa, ya betul-betul ya bisa terkontrol semuanya. Nah ini yang pertama, jadi maknawiyah mutawazinah. Yang kedua adalah istimroriyah. Jadi kerja kita kerja yang rutin dan terus. Rutin terus. Ya kalau kita itu banyak bergerak dan bekerja banyak barokahnya. Ya setiap sendi yang kita kerjakan, yang kita gerakkan itu banyak barokahnya. Ya, maka jangan sampai kita kerja daknyeng. Daknyeng itu
Ya sok semangat, sok enggak, sok semangat dan seterusnya. Nah, ini membuat apa ya kolesterol di dalam tubuh yang bisa jadi akan menghambat. Nah, akan bahaya kolesterol itu. Nah, bagaimana kita menghancurkan kolesterol itu supaya lancar kerjanya itu terus. Nah, ini rutinitas. Nah, ini para ustadz dan ustadzah. Ya, jadi jangan kita hangat-hangat tai ayam. Ya, sok semangat, sok enggak, sok semangat, sok enggak. Nah, ini juga ada mutabaat dan ada juga tawasau bil haq, tawasau. Itu para ustadz dan ustadzah. Ini yang kedua. Jadi istimroriyah itu terus, ya. Karena kerja kita bukan kerja apa itu musiman atau daknyeng, ya. Yang mana untuk nyengkuyung ya baitu salam ini ya harus ya seiring, sejalan, dan kerja terus ya tidak menjadi hambatan-hambatan. Ya, jangan sampai di antara kita menjadi kolesterol dalam tubuh atau dalam organ. Organisasi itu kan organ. Nah kita ini peredaran darah yang dipompa supaya lancar semua. Jangan sampai dalam edaran itu ada kolesterol. Ya. Jangan sampai diri kita menjadi kolesterol dalam edaran itu. Al-Islamu da'iratun faduru haitsu madar. Jadi Islam itu bagaikan roda, ya, maka ikuti putaran roda itu. Jangan sampai kita menjadi hambatan di antara kita, ya. Nah, itu tadi yang pertama karena maknawiyah tadi. Karena maknawiyah terus dalam kinerja menjadi hambatan. Maka sering harus kita lakukan introspeksi diri, apakah saya menjadi hambatan dalam arti kita menjadi serimpungan atau gangguan-gangguan dalam kinerja. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah matanatut tanzim, kematangan dalam koordinasi. Ya, kalau manawiyahnya sudah kuat, sudah baik kegiatannya untuk membangun maknawiyah, terus lancar dalam bekerja. Nah, kelancaran itu di sini ada matanatut tanzim, kematangan dalam koordinasi. Ya, setiap kita tahu posisi, yang pemimpin memimpin dengan baik, yang dipimpin ya melaksanakan tugas dengan baik, posisinya masing-masing ada, ya. Jangan sampai kita juga menyalahgunakan posisi atau posisi anggota terus menduduki posisi pimpinannya atau dibolak-balik dalam hal itu. Ini ada kekacauan. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk melihat gitu ya. Fanzur madza taro. Ya. Lihat gimana kamu melihat. Hal taro min futur. Apakah kamu melihat itu ya edaran di dalam langit ini kan dalam surat Tabarak itu Al-Mulk, ya.
Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Di situ diperintahkan untuk melihat, ya, melihat melongok ke atas, ke langit, ciptaan Allah yang berjuta-juta, bermiliar-miliar bintang. Nggak tahu, tapi Unmute ya. Bermiliar-miliar jumlahnya itu. Tapi tidak ada yang tafawut. Tafawut itu awut-awut. Ya. Fanzuril basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Nah, begitu keteraturannya. Jadi teratur, tidak ada benturan-benturan antara satu yang lainnya. Mereka semuanya mengikuti edaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Edaran itu masing-masing sudah ditentukan. Tidak apa lompat sana, lompat sini, lompat sana gitu. Edaran matahari, edaran bulan, edaran ya bumi, planet-planet lainnya beredar mengikuti. Ya, makanya hai sumadaro ya sesuai dengan edaran itu. Nah, maka ini para ustadz dan ustadzah, bagaimana kematangan dalam koordinasi, ya aktif, produktif, semuanya. Makanya ada suro, wasyawirhum fil amri, ada suro. Unit ini, unit, ada suro. Di situ ada pemimpin, ada atasannya, ada ketuanya. Ya, bagaimana ketua itu bisa mengalirkan kegiatan-kegiatan dengan kontrol. Nah, itu dengan kontrol ya dan ya check and recheck. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan tadi kan bintang-bintang semuanya mengikuti edaran sesuai dengan program-program, agenda dan seterusnya. Ya, maka kalau kita sudah melakukan dengan teratur baik semuanya, ya insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan baitu salam akan semakin besar lagi. Nah, itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kesungguhan tanpa ada 3 syarat ini akan terjadi kekacauan. Ya. Jadi yang pertama maknawiyah mutawazinah, yang kedua adalah istimroriyah terus ya, tidak dakyeng. Yang ketiga bagaimana matang dalam koordinasi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan semua unit, semua pada posisi-posisi kerja dengan baik, ya disertai dengan maknawiyah, keikhlasannya, ya itu semuanya harus ada pada kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari. Kemudian para ustadz dan ustadzah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan apa itu vaksinasi yang kemarin sudah kita lakukan, bisa dilihat berita-berita pada pagi hari ini. Kalau di koran-koran saya belum baca, tapi di online sudah beberapa yang sudah saya baca. Yang saya membaca yang saya nilai yang baik dan sedikit objektif komentar saya itu di Detikcom, nanti dilihat aja. Nah, di Detikcom ya agak sedikit ya objektif yang saya sampaikan. Kalau yang lain-lainnya itu kan komentarnya cuma mendoakan. Saya hanya mendoakan pandemi ini segera selesai, Pak. Cuman itu, jadi kalau
apa ya, kalau kiai itu nggak boleh komentar yang lain-lain, bisanya komentarnya hanya mendoakan, padahal saya tidak menyampaikan itu. Ya, jadi mungkin pasnya mereka itu seperti itu gitu. Ya, kalau di Detikcom ya saya sampaikan dalam ya komentar saya, siswa, pelajar, santri itu prioritas dan garda paling depan. Gitu. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan pelajar-pelajar yang ada sekarang ini. Ya. Terus saya sampaikan tatap muka, belajar normal, ya, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, tak sampaikan begitu, untuk supaya bisa segera tatap muka. Nah, alhamdulillah kita sudah tatap muka yang SMP, yang SMA. Nah, itu para ustadz, dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Kita kerjasama dari beberapa sektor, beberapa pihak, dan alhamdulillah kerjasama bisa baik, bisa lancar ya. Kemarin semakin akrab dengan BIN juga ya, nanti ya mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam kerjasama ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudah jam 7. Ustadz-ustadzah yang SMP SMA bisa melanjutkan untuk pengajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.